Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sadurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrah wa adaman nafa'a bi'ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid daraini amin. Hadits Wabihi qala haddatsana Harun ibn Abdullah qala haddatsana Yazid ibn Harun anil Aswad bin Syaiban an Abi Naufal an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbul jawami min ad-du'a wa yada'u ma siwa dhalik. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yastahibbu, itu menyukai, mencintai, ia Sayyidina Rasul akan jawami yang komplit. Jawami artinya yang simple tapi lengkap. Minad doai, dari doa. Kalau kunci itu kunci Inggris. Wa yada'u ma siwa dzalik, dan meninggalkan ia Rasul akan selain demikian. Doa yang terlalu detail, yang terlalu spesifik, ini Nabi tidak melakukannya. Hadis Wabihi qala haddatsana Al-Qa'anabi an Malik an Abi Zinad anil A'raj an Sayyidina Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta liya'zimi mas'alata fa innahu la mukriha lahu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqulanna ahadukum, jangan sekali-kali berkata oleh salah seorang kalian, Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku jika engkau mau, ya Allah rahmati aku jika engkau mau. Liya'zim, dalam amar, hendaklah tegas ia seseorang akan meminta, enggak ada pakai insyita. Allahumma ghfirli warhamni wajburni warfa'ni, enggak ada kalimat jika kau mau. Kenapa? Maka sesungguhnya la mukrihalah, tidak ada sesiapapun yang memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha berbuat, Allah maha berkehendak. Maka jangan ada bahasa kalau anda mau. Kalau bisa ya Allah ampuni saya. Tidak ada kalau bisa, memang bisa semuanya. Maka berdoa itu harus tegas. Nah, jangan tunjukkan seperti tidak terlalu berharap, seperti tidak terlalu perlu, tapi tunjukkanlah sikap sangat perlu dengan Allah, hanya perlu kepada Allah. Nah, tidak sangat perlu dengan Allah, hanya perlu kepada Allah. Enggak ada tumpuan yang lain. Satu-satunya tempat hanya kepada Engkau wahai Rabb. Hadis Wabihi qala haddatsana Al-Qa'anabi an Malik an Ibni Shihab an Abi Ubaidin an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal fayaqulu qad da'watu falam yustajab li. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, ada berdoa yang berikutnya adalah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu, akan dikabulkan, li ahadikum, bagi salah seorang kalian,
malam ya'jal, selama dia tidak terburu-buru. Fayaqulu, maka berkata ia seseorang, qad da'autu, sungguh aku sudah berdoa, falam yustajab li, lalu tidak dikabulkan bagiku. Ini bentuk sikap daripada putus asa. Sikap kalau kita dengar orang ngomong seperti ini, kita malah nggak jadi. Kamu udah dapat, udah saya coba tapi belum dapat. Nah, orang seperti ini rencana nih mau dikasih nggak jadi. Nah, cepat. Kalau mau kasih Pak sekarang, kalau enggak usah aja. Apa kata orang tuh? Ya nggak usah aja lah. Ke restoran aja. Restoran kan tuh orang mau dibeli tuh barang dagangannya. Coba ngomong sama orang restoran tuh, cepat. Kamu mau lapar, 2 porsi, nggak pakai lambat. Kata pegawainya, cari tempat lain. Nggak bisa terburu-buru. Ikut antrian. Kalau nggak mau ikut antrian, diusir oleh pemilik kedai yang punya barang. Itu dia butuh sama kita juga. Kalau mau diburu-buru yang seperti itu, nah orang itu pun, orang yang berhajat sama kita itu pun tidak mau kalau diburu-buru. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa aja terus. Belum dikabulkan berarti belum tiba waktunya yang tepat. Tapi jangan pernah bilang tidak dikabulkan doaku. Pasti Allah akan kabulkan. Cuman belum waktunya, belum tepat sekarang. Doa saja, ya Allah. Dari dulu tuh setiap saat sudah turunkan nilai doa. Waktu di Bogor itu 2 T. Nah, kawan 1 T saja, enggak usah 2. Nah, sekarang turun jadi 60. Mim, amin. Nah, apakah dia akan turun? Ya, akan turun. Nah, tapi nggak boleh buru-buru, santai sih. Nah. Ya Allah, kasih ya Allah, cepat ya Allah, kabulkan doa kami sebelum kami menurunkan tangan kami. Kamu masa minta? Itu doa ahbab. Ya Allah, kabulkanlah doa kami sebelum kami menurunkan tangan-tangan kami. Sudah minta pakai jangka waktu, maksa itu namanya. Kata Allah, kamu siapa? Maksa-maksa saya. Maka nggak boleh ada doa itu memaksa. Jadi doa seperti itu nggak boleh lagi dipakai. Ya Allah, kabulkan doa kami sebelum kami menurunkan tangan-tangan kami. Ya Allah, kabulkan doa kami, titik. Jangan pakai waktu-waktu. Nah, itu namanya memerintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, sebetulnya yang Tuhan saya ke kamu ya. Nah, sudah minta maksa lagi. Khair. Maka ketika kita lihat sikap dari sekian anak-anak, ada minta sama orang tuanya, ngomong, Pak, kalau ada uang, nah kasih saya uang. Tidak disebutkan jumlahnya berapa, tapi sebutkan keperluannya apa. Ada yang minta jumlahnya sekian, harus jumlah sekiannya Pak. Besok ya sebelum saya berangkat sekolah harus ada uangnya. Nah, mengamuk Bapak. Itu dengan manusia, nggak ada main paksa. Khair. 1, tegas, nggak boleh insipta. Yang kedua, komplit, nggak boleh detail-detail. Nah, Irfan, tolonglah saya kasih celana mereknya jeans yang 501, warnanya yang abu-abu, kemudian produk Italia yang asli. Kamu mau akad salam dengan saya atau mau minta? Nah, kalau minta terima apa adanya, jangan detail. Ada berapa doa dakwah, berapa adab doa yang sudah
bisa antum simpulkan? Pertama, minta Tegas. jangan detail. Yang kedua, awali dengan puji dan sholawat. Itu hadis nomor 2. Yang ketiga, pilih doa yang jawami' minal kalim, jawami' minal doa. Allahumma nas'aluka minal khairi kulli ajili wa ajili. Itu doa sapu jagat. Saya minta kepadamu, wahai Allah, kebaikan yang sekarang, yang akan datang, yang saya tahu, yang saya enggak tahu. Kemudian tegas. Kemudian di sini jangan merasa doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Adab berikutnya. Bihi qala hadatsana Abdullah bin Muslamah qala hadatsana Abdul Malik bin Muhammad bin Aiman an Abdullah bin Yaqub bin Ishaq amman haddathahu an Muhammad bin Ka'b al-Qurazi qala hadatsani Abdullah bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasturul judura man nazara fi kitabi akhihi bighairi idnihi fa inna ma yanzuru fin nar salullah bibutuni akuffikum wa la tas'aluhu bizuhuriha fa idza faragtum famsahu biha wujuhakum. Nah, ini hadis dipastikan baik-baik. Nah, jangan sampai dibodoh-bodohi Wahabi. Apa kata Nabi? Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasturul judur. Judur jamak jidar, artinya jangan kalian menutupi akan dinding-dinding. Maksudnya adalah jangan kalian menutup diri dengan pakaian. Jadi berdoa itu li'anna hadza min da'bil mutakabbirin, karena menutupi diri dengan pakaian termasuk daripada orang sombong. Di sana idhofah mal min ghairi darurah. Nah, tasturul judur. Ini bukan berkaitan dengan doa. Maknanya menutupi diri, maknanya menjaga batasan-batasan dengan orang-orang tertentu. Ini akan menyebabkan keangkuhan dan kesombongan. Masuk ke sana harus lewat satpam dulu, satpam. Kecuali satpamnya memang ditugaskan untuk keamanan. Man nazara fi kitabi akhi bighairi izni, seseorang yang memandang pada surat saudaranya, kitab saudaranya dan tanpa izinnya, fa innahu yanzuru finnar, maka sungguh dia telah memandang ke dalam neraka. Berarti dia memandang kepada neraka. Maksud hadis adalah sebagaimana kamu tidak mau memandang ke neraka, maka begitulah seharusnya tidak mau melihat kepada kitab daripada saudaranya. Kitab apa maksudnya ini? Kitab Quran? Kitab rahasia, surat. Surat atau Quran? Hah? Ada taklid di bawah. Apa? Surat. Nah, jangan mandang pada surat saudaranya. Artinya dokumen pribadi, dokumen rahasia. Mungkin sebagian orang tidak pengen dilihat daripada dokumen pribadinya. Contohnya rapor. Nah, rapor di dunia.
Ini ketemu Rapol Apri, jalan-jalan ke rumahnya, terbuka. Nah, sering panen dia dulu waktu sekolah. Panen cabai, merah-merah nilainya. Terus sebagian nggak mau dilihat dokumen. Ada juga orang yang tidak mau orang tahu tanggal lahirnya. Begitu juga ada sebagian yang tidak mau catatan pribadinya. Jadi ada satu benda-benda atau barang-barang yang sifatnya pribadi itu kalau kita melihatnya tanpa izin, maka hukumnya sama memandang ke neraka. Album juga, album. Nah, simpanan foto-foto memorinya. Tapi kalau ditaruh di ruang tamu itu suruh lihat. Tapi kalau di kamar dia, di lemarinya, kita buka, nggak boleh. Termasuk juga handphone. Nah, handphone itu ketemu sana folder. Dan folder ada folder, folder ada folder, folder ada folder, folder terus 99 baru ada isinya dalam. Ternyata situ ada rangkuman riwayat hidupnya. Nah, itu maksud daripada surat di sini. Kayak itu nggak ada urusan dengan judul kita. Nah, yang sesuai dengan judul pada hadis ini adalah Salullaha bibutuni akufikum. Mintalah kepada Allah dengan perut-perut telapak tangan kalian. Nah, perut akufa, minta begini. Wala tas'aluhu bidzuhuriha, jangan kau minta akannya Allah dengan punggungnya. Begini. Nah, ini istisna, ada pengecualian untuk doa tolak bala. Fa idza faragtum, apabila kalian telah selesai berdoa, famsahu biha wujuhakum, usapkan oleh kalian dengannya tangan ke muka-muka kalian. Ini hadis, jelas hadisnya walaupun dhaif. Nah, ada salah satu perawi yang dhaif. Nah, untuk amalan, untuk apa namanya, untuk fadilah amal itu sudah cukup. Bahkan ada hadis setelahnya itu hadis sahih. Kayak baca. Bilaqal haddatsana Sulaiman ibn Abdul Hamid al-Bahrani qala qara'tuhu fi asli Ismail yani ibn Ayyas an qala haddatsani Damdam an Suraihin qala haddatsana Abu Zubyah anna Aba Bahriyah as-Sukuni qala haddathahu an Malik ibn Yasar as-Sukuni thumma al-Awfi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sa'altumullah fas'aluhu bi butuni akuffikum wa la tas'aluhu bi zuhuriha. Nah, itu cara kita baca kitab dengan suara durian. Diriwayatkan daripada Sayyidina Al-Awfi, daripada Malik bin Yasar As-Sakuni, kemudian Awfi. Nah, kenapa ada bahasa Al-Awfi? Karena beliau awalnya tinggal di Sakuni, kemudian setelah dari Sakuni pindah ke Awfi, itu bahasa Summa. Karena ada nisbah orang itu kan dua. Nah, nisbahnya dua, Al-Singapuri Summa Malidi. Nah, berarti dia dulu orang Singapura, kemudian pindah ke Malaysia, kemudian apa? Posisi. Nah, awal pesisir, kemudian sini dah 4 tahun dah Al-Fadani. Dan dia As-Sahili. Nah, As-Sahili. Sahili itu tepi pantai. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian minta kepada Allah, fas'aluhu, minta oleh kalian kepadanya Allah, bibutuni, dengan telapak-telapak akufikum, tangan-tangan kalian. Wala tas'aluhu, jangan kalian minta akannya bizuhuriha, dengan punggungnya tangan.
Ini hadis am akan ditaksis dengan hadis tolak bala, yaitu punggung tangan ke atas. Hadis Bihi qala hadatsana Uqbah ibn Mukram qala hadatsana Salmu ibnu Kutaibah an Umar ibn Nabhan an Qatadah an Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u hakadha bi batini kaffaihi wa zahirihima. Aku pernah melihat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, yad'u, berdoa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakadha, begini, bi batini kaffai, dengan bagian dalam dua telapak tangannya Nabi, wa dharihima, dan juga dengan punggung kedua-duanya. Nah, ini dah mulai nih hadis khas. Jadi pernah Nabi berdoa dengan telapak tangan, pernah juga berdoa dengan punggung tangan. Hadis Wabihi qala hadatsana Muammal ibn al-Fadli al-Harani qala hadatsana Isa yani ibn Yunus qala hadatsana Ja'far yani ibn Maimun sahib al-Anmat qala hadatsani Abu Uthman an Sulaiman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi ay yurda huma sifran. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang ada dalam Fadilah Amal yang salah terjemahan. Inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kalian, tabaraka wa ta'ala, yang maha agung dan tinggi, hayyun, maha atau sangat pemalu, bukan hayyun. Kalau hayyun arti hidup, ni hayyun, sangat pemalu, karimun, pemurah, yastahi, malu ya Allah, min abdihi, dari hambanya Allah, idza rafa'a yadayhi, apabila mengangkat ia hamba akan kedua tangannya hamba kepadanya Allah. Nah, di sini juga bisa diistinbat dari hadis sahih ini, yaitu mengangkat tangan, berarti doa mengangkat tangan. Rafa'a yadayhi ilai ayyaruddahuma, bahwa Allah menolak mengembalikan dua tangan tersebut, sifra, dalam keadaan kosong, dalam keadaan tidak berisi. Hadis Wabihi qala hadatsana Musa ibn Ismail qala hadatsana Wahaibun yani ibn Khalid qala hadatsani al-Abbas ibn Abdullah ibn Ma'bad bin Abbas bin Abdul Muttalib an Ikrimah an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala al-mas'alatu an tarfa'a yadayka hadwa mankibayka aw nahwahuma wal istighfaru an tushira bi usbu'i wahidatin wal ibtihalu an tamudda yadayka jami'an. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, hadis mauquf. Al-mas'alah, meminta atau berdoa, antar fa'ayadaika, bahwa kamu mengangkat kedua tanganmu, azwa mangkibaika, sejajar dengan dua bahumu, atau seumpama keduanya. Begini berdoa. Wal istighfar, sementara istighfar, antusyira, kamu mengisyarat, bi usbu'in wahida, dengan satu anak jari. Yaitu istighfar, ada istighfar isyarah dengan telunjuk, sabban li nafsi, untuk mencela dirinya yang penuh dengan amarah dan syaitan, dan berlindung dari keduanya. Karena sesungguhnya isyarah dengan dua jari dimakruhkan, isyarah dengan dua jari. Nah, isyarah dengan dua jari punya makruh, karena hadis yang diriwayatkan Nabi SAW pernah melihat dua orang mengisyarat dengan dua jari. Nabi katakan, ahid, ahid, satukan, satukan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dua jari
makruh. Nggak ada foto-foto begini lagi. Nah, ini makruh. Ini satu saja. Ada orang begini. Kalau sekarang foto. Maka Nabi melihat ahid satu. Ada juga yang 4 begini. 4 pun boleh. 4 bulan Ustaz. Nah, 4 bulan. Jadi, kalau ini enggak boleh. Lihat hadisnya dalam syarah. Nah, dalam syarah Sunan Abu Daud, kitab Aunul Ma'bud, Nabi memakruhkan isyarat pakai 2 jari. Kemudian istighfar, ibtihal yaitu mubahalah. Salah. Ibtihal artinya tadarruk, mubalaghah fi du'a. Ibtihal artinya tadarruk, merendah diri, kemudian berlebihan dalam doa. Antamudda yadaika jami'an, bahwa kamu panjangkan, artinya kamu angkat kedua tanganmu semuanya. Ini ketika mubalaghah dalam doa. Doa ini Nabi gunakan pertama ketika malam perang Uhud, yang kedua ketika Nabi sholat istisqa. Di mubalaghah sampai gini, Allahumma asqinal ghaitha muitha. Lalu ada hadis Nabi mengatakan, Nabi tidak mengangkat kedua tangannya kecuali ketika doa istisqa. Nah, doa inilah yang diambil satu-satunya hadis yang diambil oleh Salafi Wahabi. Doa itu nggak perlu angkat tangan, karena Nabi angkat tangan cuma di istisqa. Padahal yang Nabi tidak mengangkat tangan di tempat lain itu yang mubalaghah. Ini memang istisqa, yang lain nggak perlu. Nggak tahu lah kalau tolak badul lainnya itu terselantum, itu bukan doa kan? Nggak apa. Tapi kalau doa sini saja. Kecuali istisqa, itu baru ke atas. Nah, atau meminta yang sangat, perkara yang mendesak. Nah, misalnya, sudah dikepung oleh Belanda di seluruh penjuru. Nah, itu baru doanya begitu. Hajat sekali, sangat berhajat. Nah, ini istri sudah melahirkan nih. Nah, hari hujan, lampu mati, tetangga nggak ada, dia sendiri. Nah, itu sholatlah 2 rakaat. Nggak boleh bawa ke dokter lagi, dokter udah tidur. Ini nanti dia lahir sendiri. Ya kan? Allah katakan, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum. Allah yang mengeluarkan kalian, Allah yang mengeluarkan kalian dari perut mak-mak kalian. Tapi kalau dia nggak keluar, memang takdirnya nggak keluar. Jangan terlalu cemas. Kalau takdirnya keluar, dia akan keluar juga. Yang mengeluarkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikat. Nah, metode seperti yang diajarkan oleh Allah kepada Sayyidatina Maryam. Nah, khudhi ilaika biji'z nakhal, goyang kepadamu pohon kurma tersebut. Nah, itu metode melahirkan, goyang pohon kurma. Nah, duduk jongkok, pegang tiang di depannya. Itu cara melahirkan yang nyaman. Nah, kita kan nyaman semuanya. Ini disuruh melahirkan, ditidurin orangnya. Anaknya kan mau keluar tuh, tapi dimiringkan gitu kan susah keluarnya. Tapi kalau disuruh duduk, itu cepat keluarnya. Itu sebabnya anak-anak orang berzina itu keluar di WC cepatnya. Nggak perlu ke bidan dia, karena pas posisinya. Jadi posisinya pegang di pohon. Kemudian munculkan metode senyum lagi. Suruh senyum. Nah, metode yang terbaru orang barat itu melahirkan di dalam bak mandi. Itu metode terbaru juga. Melahirkan dalam bak mandi sehingga kalau ada dorongan air itu cepat dia. Nah, metode Quran yaitu metode memagut pohon kurma.
Nah, jadi ketika darurat ada lagi tempat minta tolong, maka doanya itu angkat tangan setinggi-tingginya. Itu makna dari ibtihal antamudda yadaika jami'an hatta yura bayadu khattai, sampai bisa terlihat putih dari dua ketiaknya. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala sana Amr bin Uthman qala sana Sufyan qala thani Abbas bin Abdullah bin Sayyidina Mu'az bin Abbas bihadzal hadis qala fihi wal ibtihalu hakadha wa rafa'a yadayhi wa ja'ala zuhurahuma mimma yali wajhahu. Nah, ibtihal di sini ada mengatakan ta'lim fi'li. Ta'lim fi'li memberitahu dan tindakan, memberitahu dan sikap. Atau bahasa yang sering kita gunakan yaitu tafa'ul. Dari Sayyidina Abdullah bin Ma'bad bin Abbas, dengan ini hadis beliau mengatakan di sana ibtihal hakadha. Ibtihal itu caranya begini, doa tolak bala atau ta'lim fi'li. Rafa'a yadayhi, mengangkat ia akan kedua tangannya, kemudian memposisikan punggung kedua tangan mimma yali wajhah, dekat mukanya. Ini Allahumma rifa'na al-bala wal waba al-fasha ta'una wal munkar. Jadi idfa' bala itu dengan fi'il, dengan sikap. Nah, begini ya, kan begini. Nah, itu mengeluarkan tenaga dalam. Begini saja. Ada begini, aneh-aneh dibuat. Allah rifa'na al-bala wal waba al-fasha. Pakai begini, yang lurus, tegas. Kalau itu begini, tak doa. Begini, hadap muka menatap ke dua telapak tangan. Kalau telapak bala tinggal diputar. Hadis. Wa bihi qala sana Muhammad bin Yahya bin Faris qala sana Ibrahim bin Hamzah qala sana Abdul Aziz bin Muhammad an al-Abbas bin Abdullah bin Mu'az Ma'bad bin Abbas an akhi Ibrahim ibn Abdullah an Sayyidina ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa dzakara nahwahu. Hadis. Wa bihi qala sana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana ibn Lahi'ah an Hafs bin Hashim bin Utbah an ibn Abi Waqqas an Sa'ib ibn Yazid an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza da'a fa rafa'a yadayhi masaha wajhahu bi yadayhi. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Yazid radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena ada ya Nabi idza da'a, apabila berdoa ya Nabi, farafa'a yadayhi, lalu mengangkat ya Nabi akan kedua tangannya Nabi, masaha wajahahu biyadayhi, mengusapkan ya Nabi akan mukanya Nabi dengan kedua tangannya Nabi. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Malik bin Mighwal qala hadatsana Abdullah bin Buraidah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala laqad sa'alta Allah bil ismi alladhi idza su'ila fi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Nah, ini salah satu diindikasikan Ismullahil A'zam ada di kalimat yang dibaca oleh sahabat tersebut. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Buraidah dari ayah beliau Sayyidina Buraidah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a, pernah mendengar ya Nabi rajulan, seorang laki-laki yang baca doa begini, Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu, anni ashadu, sesungguhnya aku, anna ashadu, aku bersaksi,
sesungguhnya engkau Allahu la ilaha illa ant, adalah Allah yang tiada Tuhan kecuali engkau, Al-Ahadus Samad, yang Maha Esa, yang tempat meminta, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak melahirkan, tidak punya anak, walam yulad, tidak dilahirkan, tidak punya orang tua, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada baginya Allah itu tandingan siapapun. Qala, berkata Nabi, qad sa'altallah, sungguh kamu telah meminta kepada Allah, bismi, dengan nama, alladzi idza su'ila bi a'ta, yang apabila diminta ya Allah dengan nama tersebut Allah akan beri, wa idza du'iya bihi, apabila Allah diseru dengan doa tersebut ajaba, Allah akan menjawab. Itu termasuk Ismullahil Azam. Nah, Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa al-hadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru minta taghfir lana dzunubana wa an taqdiya hawaijana wa an tarfa'a darajatina wa an tu'ammin rawatina wa an tastura auratina. Baru antum sambung doa-doa yang lainnya, wa an tu'tiyana sittin wa sab'in. Pasti akan Allah kabulkan. Yakin? Yakin dibuat surah hajat tiap malam, baca doa ini dalam sujudnya, kemudian tunaikan hajatnya. Hajat itu yang banyak-banyak. Ini doanya pendek, muji Allahnya dikit, doanya panjang. Nah, sesuaikan puji-pujiannya dengan permintaannya. Solat hajat 2 rakaat, mintanya 11. Dan biasakan demikian, bikin solat hajat 2 rakaat untuk 1 permintaan. Kalau 2 rakaat solat hajat permintaan komplit di dalam, itu namanya asalan. Nah, pengen minta lagi, buat hajat 1 lagi. Oh, pengen ini, buat hajat 1 lagi. Buat puji-pujiannya khusus. Ini pujian pada alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salat hajat 2 rakaat, kemudian permintaannya penuh begitu. Nah, maka setiap permintaan itu diawali dengan kalimat Allahumma, Allahumma, Allahumma. Ini mengimbangi daripada puji-pujian yang kita puji Allah Subhanahu wa taala dengannya. Hadis wa bihi qala sana Abdurrahman bin Khalid Ar-Rakki qala sana Zaid bin Hubab qala sana Malik bin Mughwal bi hadzal hadis qala fihi laqad sa'alta Allah azza wa jalla bismihil azam. Nah, diriwayatkan daripada Malik bin Mughwal, Sayyidina Malik bin Mughwal, dengan ini hadis yang tadi Nabi mendengar seorang laki berdoa. Qala fihi, Nabi berkata tentang laki-laki tersebut, laqad sa'alta, demi sungguh kamu telah minta kepada Allah, bismihil a'zam, dengan namanya Allah yang paling agung. Itulah yang mencari Ismullahil A'zam. Itulah Ismullahil A'zam. Itu hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah. Hadis wa bihi laqad sana Abdurrahman bin Ubaidillah al-Halabi qala hadatsana Khalaf bin Khalifah an Hafsi yani ibn akhi Anas an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yusalli thumma da'a Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram
والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظام الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu sesungguhnya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu karena ada ya Sayyidina Anas bersama Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam jalisan itu duduk. Wajar Sayyidina Anas selalu bersama Nabi karena beliau adalah Khuwaidim, pelayan kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warjulun yusalli, ada seseorang sedang salat. Kemudian selesai salat dia baca doa ini, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu, sesungguhnya bagimu wahai Allah itu pujian, la ilaha illa an al-mannan, yang sangat memberi nikmat, badi'us samawatil ard, pencipta awal langit dan bumi. Badi' itu artinya menciptakan tanpa contoh, itu namanya badi'. Ya zal jalali wal ikram, ya hayy ya qayyum, ya zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Berkatalah Nabi SAW, laqad Allah, demi sungguh dia telah minta kepada Allah bismihil azim, dengan namanya Allah yang agung. Idza du'iya bihi ajaba, apabila diseru ya Allah dengan doa tersebut Allah akan sahut. Idza su'ila bihi a'ta, apabila diminta ya Allah dengan nama tersebut Allah akan memberi. Hadis. Wa bihi hadatsana Musaddad qala sana Isa bin Yunus qala hadatsana Ubaidullah bin Abi Ziyad an Syahr bin Hausab an Asma binti Yazid anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ismullahi azamu fi hataini ayataini wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim wa Fatihatis surat Ali Imran. Allah Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Diriwayatkan daripada Sayyidah Asma binti Yazid radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ismullahil Azam itu terdapat fi hatainil ayataini, pada dua ayat. Satu surah Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa War-Rahmanur Rahim. Kemudian pada surah Ali Imran, Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, Masya Allah, ada 3 hadis berbicara tentang Ismullahil Azam. Nah, mana yang salah satu Ismullahil Azam? Wallahu a'lam. Mananya yang salah satu itu? Yang jelas dalam rangkaian itu ada Ismullahil Azam. Mana kalimat yang terulang pada 3 hadis tersebut? Pertama, Allah ya'asuka asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta ahadus samad. Kemudian doa bi annaka lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ardi dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Kemudian dalam surah Ismullahil Azam, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kemudian Alif Lam Mim Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Dari 4 kalimat tersebut, mana kalimat yang sama? La ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah yang sama. La ilaha illa anta. La ilaha illallah. Itu yang semua sama. Berarti kalimat azam itu la ilaha illallah itu. Kalau la ilaha illallah pada intinya apa? Allah. Maka sebagian ulama katakan Ismullahil Azam itu adalah Allah. Itu yang Ismullahil Azam, Allah. Karena kalimat Allah itu kalimat yang sempurna. Nah, tidak ada cacatnya sama sekali. Setiap kalimatnya memiliki makna kepada Allah. Allahu, buang alifnya. Lillahi, buang lamnya. Lahu,
buanglahnya. Semuanya pada Allah. Itu semua zikir yang boleh. Itu namanya zikir nafas. Nanti kalau udah sekarat kan nggak bisa lagi lidah, cuma ingat Allah saja. Hati dia. Nah, hadis. وفيه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ولسنا حفص بن غياث عن الأعمش عن الحبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن سيدة عائشة رضي الله عنها قالت سرقت ملحفة لها فجعلت تدعو على من سرقها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبخي عنه قال أبو داود لا تسبخي أي لا تخففي عنه. Nah, diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala qalat, berkata Sayyidah Aisyah, suriqat milhatun laha, telah dicuri selimut milik Sayyidah Aisyah. Faja'alat, maka jadi ya Sayyidah Aisyah tad'u, mendoakan ya Sayyidah Aisyah alaman sarakaha, kepada orang yang mencurinya. Jadi doa kejelekan. Jadilah Nabi SAW bersabda, la tusabbihi an, ayat tusabbihi maknanya tukhaffifi an, jangan kamu ringankan darinya pencuri, jangan kamu ringankan darinya pencuri. Maksudnya apa? Dosa yang dia dapatkan dari mencuri itu besar, azab yang dia dapatkan dari Allah karena mencuri itu besar sekali. Tapi kalau kamu doakan, ya Allah matilah dia, itu berarti tidak ringan. Jadi berpindah dari azab mencuri ke mati. Nah, kalau ditembak patui lah mencuri barang saya, tembak patui dia. Padahal azab mencuri lebih berat daripada tembak patui. Nah, berarti kan kamu sudah meringankan azab dari dia. Jangan kamu ringankan azab dari dia. Artinya di sini Nabi ajarkan kepada kita tidak boleh mendoakan orang yang merugikan kita. Biarlah dia mendapatkan azab setimpal dari Allah sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin azab-azab, musibah-musibah yang kita mintakan kepada Allah untuk dia itu tidak seimbang dengan dosa dan azab yang Allah siapkan untuknya. Sehingga kalau kita doakan dia untuk mendapatkan musibah, doa kita dijabahkan oleh Allah, azabnya berpindah daripada yang Allah cadangkan kepada yang kita inginkan. Nah, tapi doa supaya dia dapat hidayah boleh, supaya barang dikembalikan. Tapi kalau doa supaya mendapatkan kehancuran itu tidak boleh. Hadis وبه قال سنة سليمان بن حرب قال سنة شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن سليم بن عبد الله عن أبيه عن سيدنا عمر رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي فقال لا تنسنا يا أخي من دعائك فقال كلمات ما يسرني أن لي بها الدنيا قال شعبة ثم لقيت عاصما بعد بالمدينة فحدثني وقال أشركنا يا أخي في دعائك. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala ista'dzantun nabiyya, aku pernah minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan ibadah umrah sebelum Hajjatul Wada. Fa'adzina li, maka memberi izin ya Nabi akan aku. Kemudian ketika mau berangkat umrah, Nabi bilang ke saya, la tansana ya ukhayya, jangan engkau lupakan kami wahai adikku dari doamu. Ukhayya, adikku, karena dia tasghir, saudara kecilku. Faqala, maka mengatakan ya Nabi akan satu kalimat, ma yasurruni. Nah, ma yasurruni anna li fiha dunya,
tidak membuat senang akan aku, tidak mengembirakan akan aku sekiranya bagiku dengannya kalimat diganti dengan dunia. Saya enggak akan senang kalau sampai satu kata itu diganti dengan seluruh dunia ini. Aku tetap lebih menyenangi kalimat tersebut, yaitu kalimat ya ukhayya, wahai adikku. Berkata Imam Syu'bah, kemudian aku jumpai Asim itu perawat hadis, para periwayatnya, yaitu Asim bin Ubaidillah. Kata Imam Syu'bah, aku jumpai Asim setelahnya di Madinah, fahaddatsanihi, dia sampai kepadaku akannya hadis. Nah, kemarin jumpa disampaikan hadis, di Madinah jumpa disampaikan hadis lagi. Apa kata Nabi kepada Sayyidina Umar? Asyrikna ya ukhayya fi du'aik, ikutkan kami wahai adikku dalam doamu. Nah, di sini jawaban bagi pertanyaan yang dilontarkan oleh kaum Wahabi. Apa pertanyaannya? Kenapa kalian doa itu ngundang ustaz? Nah, kenapa kalian enggak minta sendiri kepada Allah? Nah, kenapa mesti undang? Buat jamuan makanan, undang ustaz, doakan orang tua kami, doakan keluarga kami. Kenapa enggak doa sendiri saja? Kan kita juga bisa doa sama Allah. Nah, itu kan kata dia begitu, kalau enggak salah ya. Nah, ini dalilnya. Sayyidina Rasul SAW itu minta doa kepada Sayyidina Umar. Untuk pikir baik-baik itu. Nah, Sayyidina Nabi yang doanya mustajab, yang doanya enggak bisa ditandingkan dengan doa Sayyidina Umar bin Khattab, tapi Sayyidina Rasul minta doa kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu satu. Yang kedua adalah perintah Nabi kepada Sayyidina Umar bin Khattab supaya minta didoain oleh Sayyidina Uwais Al-Qarni. Yang ketiga, permintaan daripada Sayyidatina Aisyah supaya didoakan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, di antara salafun saleh ketika mereka berjalan dengan kawan-kawannya, lalu ada orang-orang yang menyediakan air minum di tepi-tepi jalan, dikatakan ghafarallahu man rahimallahu man saraba, rahimallahu man syarab. Semoga Allah rahmati orang yang meminum air minumku, semoga Allah rahmati orang yang mau minum air minumku. Kemudian orang ini minta air, dia minum. Kata kawannya, bukankah kamu sedang puasa? Kenapa kamu minum airnya? Saya lebih penuh harapan, lebih berharap kepada doanya daripada ibadah puasa saya. Nah, saya rasa hadis nomor 3 ini, nomor 4 nih kita bisa ikuti semuanya. Nah, sebetulnya bukan harapannya. Nah, datang ke rumah kawan, dihidangkan makanan, disuruh makan, langsung makan. Nah, kawan kamu puasa, menghormati tuan rumah. Sebetulnya bukan menghormati tuan rumah, memang kamu harapannya begitu. Nah, supaya ada hidangan makanan daripada tuan rumah supaya bisa makan. Jadi ulama salafus saleh betul-betul dia berharap sehingga doa itu menjadi diijabah oleh Allah SWT, karena orang itu ikhlas dalam memberi minum musafir yang ada di jalan. Dia tinggalkan puasanya, dia ambil doa daripada saudaranya. Ini sifat daripada salafun soleh. Jadi yang mengaku pengikut salafun soleh, dia berhusnuzan kepada orang lain. Nah, itulah salah satu dasar, beberapa hadis dasar kenapa tradisi masyarakat kita doa itu manggil ulama atau orang soleh atau ustaz menerima hadis. وبه حدثنا زهير بن حرب حدثنا أبو معاوية حدثنا عماش عن أبي صالح عن أبي عن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصبعي فقال أهد
ahid wa asyarah bisababati. Diriwayatkan kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, ini hadis sahih riwayat Imam Nasa'i. Qala marra alayya, telah melintasi melewati saya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anna ad'u bi usbu'ayya, aku berdoa dengan kedua jariku. Ini doanya. Nah. Dua jari gini. Tuh gini. Allahumma firli zunubi. Maka berkatalah Nabi ahid. Nah, esakan Allah, esakan Allah. Artinya pakai satu jari. Wa asyara bis sababah, isyarat yang Nabi pakai telunjuk. Begini doa. Maka ketika khatib tu khutbah doa begini, bukan angkat tangan. Angkat tangan tu makmum. Nah, makmum yang angkat tangan, tapi khatib enggak. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Maka doanya pakai tangan kanan. Nah, tunjuknya ke atas. Posisi jari sama dengan tasawuf, boleh begini, boleh begini, 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 dengan khilaf yang sudah kita baca di Minhaj kemarin. Nah, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat mu'minin mu'minat. Bukan dua. Dia pakai tunjuk kanan, pakai tunjuk kiri, satu saja. Bab tasbih bil hasa, bab bertasbih dengan kerikil. Ini dalil pakai tasbih. Tasbih bid'ah. Enggak baca. Belum baca hadis zaman bid'ah saja. Ini hadis memang dhaif sih. Nanti ada hadis sahihnya. Nah, baca. Abi qala hadatsana Ahmad bin Saleh qala hadatsana Abdullah bin Wahab qala akhbarani Amr anna Sa'id ibni Abi Hilal hadatsahu an Khuzaimah an Aisyah binti Sa'id bin Abi Waqqas an Abi Sa'ad bin Abi Waqqas an abiha annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin wa baina yadayha nawan aw hasan tusabbihu bihi faqala ukhbiruka bima huwa aisaru alayka min hadza aw afdalu faqala subhanallahi adada ma khalaqa fis sama wa subhanallahi adada ma khalaqa fil ard wa subhanallahi adada ma khalaqa baina zalik wa subhanallahi adada ma huwa khaliq wallahu akbar mislu zalik walhamdulillahi mislu zalik wala ilaha illallah mislu zalik wala haula wala quwata illa billahi mislu zalik. Diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah binti Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, meriwayatkan hadis an abiha, dari ayahnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, annahu, sesungguhnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dakhala, itu masuk ia Sayyidina Sa'ad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjumpai seorang wanita. Sebagian ulama mengatakan ini sebelum turun ayat hijab. Sebagian ulama mengatakan di sini ada hubungan mahramiyah dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan riwayat yang lain itu adalah istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pada intinya Nabi bersama Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas menjumpai, masuk ke dalam tempat yang di sana ada seorang wanita. Wa baina yadayha, di depannya wanita ada nawa, biji-biji korma ditumpuk depannya, biji-biji korma, au hasa, atau kerikil-kerikil, tusabbihu bihi, yang dia bertasbih dengan biji itu. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah, biji korma. Sekarang biji korma itu kita kasih benang. Nah, kemudian diikatin biar mudah dibawa. Namanya tasbih. Nah, jadi ketika tasbih ini dibuka nih, nah, berserak-serak dia,
baru subhanallah, subhanallah. Ini ada dalil dalam hadis. Subhanallah, subhanallah. Kalau sudah dikasih ikat, bid'ah dia. Mana otak antum berpikir? Tinggal ngasih tali aja itu udah jadi bid'ah dia. Kalau nggak pakai tali, nggak bid'ah. Ada hadisnya itu. Subhanallah, pakai kerikil. Tapi kalau ditaliin semuanya supaya mudah dibawa, bid'ah. Jadi yang mudah-mudah itu bid'ah, yang sulit-sulit itu yang sunnah. Kan konsep berpikir ini, sangat konsep sekali. Faqala, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lihat sepanjang hadis ini, apakah Nabi membantah sikap tersebut? Enggak ada. Jadi kalau ditanya adakah Nabi pakai tasbih? Enggak ada. Tapi Nabi pernah melihat seorang wanita bertasbih dengan kerikil dan biji korma dan Nabi tidak membantahnya. Kamu belajar usul fiqh enggak? Usul hadis. Itu hadis apa namanya? Hadis apa? Wahabi? Hah? Hadis? Pantasan jadi Wahabi enggak ngerti usul fiqh. Hadis apa? Itu belajar dulu musola. Hadis apa? Nah, hadis apa? Astagfirullah. Yang masuk hadis itu adalah qaulun Nabi, fi'lun Nabi, takrirun Nabi. Ini termasuk takrirun Nabi, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang kamu tahu itu cuma fi'lun Nabi saja. Nah, Nabi enggak pernah buat, Nabi enggak pernah lakukan, Nabi enggak pernah buat, Nabi enggak pernah lakukan, Nabi enggak pernah buat, Nabi enggak pernah lakukan. Sekali-kali ngomong dong, Nabi enggak pernah ngomong begitu. Nabi enggak pernah melihat ada sahabat berbuat begitu. Nah, yang ini Nabi pernah melihat sahabat melakukan tasbih dengan kerikil dan biji korma. Nabi tidak membantahnya. Hanya saja Nabi pengen mengajarkan kepada kalimat tersebut satu zikir. Apa kata Rasul? Ukhbiruki, maukah aku beritahu kepadamu wahai perempuan, bima dengan sesuatu, wa aisaru alaiki, dia hanya sesuatu lebih mudah di atas kamu daripada ini. Nah, atau lebih bagus lagi dari itu. Faqala, berkatalah Nabi, subhanallahi adada ma khalaqa fis sama. Subhanallah sebanyak makhluk yang Allah ciptakan di langit. Subhanallah adada ma khalaqa fil ard. Subhanallah sebanyak makhluk yang Allah ciptakan di bumi. Subhanallah adada ma khalaqa baina dzalik. Subhanallah sebanyak makhluk yang Allah ciptakan antara langit dan bumi. Subhanallah adada ma huwa khaliq. Subhanallah sejumlah sesuatu yang dialah Allah sang penciptanya. Artinya sejumlah semua ciptaan Allah. Allahu Akbar seperti itu juga. Alhamdulillah seperti itu juga. La ilaha illallah seperti itu juga. La haula wala quwata illa billah seperti itu juga. Ini juga menjadi dalil, dalil untuk membela ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari lidah ular Wahabi, yang mengatakan bahasanya ulama-ulama kalian itu membuat zikir luar daripada logika. Allahumma bi'afi afi afi a'udzubillah minasyaitonir rajim. Wa alfi afi la haula wala quwata illa billah. Itu seperti hizib Imam Nawawi. Sana ada kalimat alfi afi alfi. Sejuta kali. Itu bagaimana zikir sejuta kali? Dengan sejuta bismillah, dengan 1000 al-fatihah. Nah, kamu pikir dengan otak yang waras sedikit. Subhanallah sejumlah yang Allah ciptakan di langit. Ada sejuta. Berapa? Nah, kalau ulama kami menggunakan hanya kalimat sejuta, 1 miliar,
itu belum lagi lebih banyak dari yang Nabi gunakan. Subhanallah sejumlah ciptaan Allah di langit yang mengantuk, subhanallah sejumlah ciptaan Allah yang di bumi, subhanallah sejumlah ciptaan Allah yang ada semuanya. Mana lebih banyak pada angka 1 juta, 1 miliar? Lebih banyak yang digunakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil hizib yang dibuat oleh ulama. Sementara yang selepasnya Nabi katakan mislu dzalik saja. Nah, mislu dzalik, alhamdulillah mislu dzalik, la haula wala quwata mislu dzalik. Singkat, padat itu lebih baik daripada membaca subhanallah 1 juta. Subhanallah, 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 1 juta. Lalu kita kata Nabi katakan subhanallah adada ma khalaqa fis sama. Yang saya baca ini lebih baik daripada yang kamu baca. Berarti boleh berzikir menggunakan rumus. Nah, boleh berzikir menggunakan rumus. Tapi salat enggak boleh. Nah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin dan seterusnya. Itu enggak boleh. Itu enggak boleh pakai rumus. Tapi kalau zikir pernah diajarkan oleh Nabi dengan rumus. Hadis Wabila qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abdullah bin Dawud an Hani' bin Utsman an Humaidah binti Yasir an Yusairah akhbaratha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahunna ayyura'ina bit takbiri wat taqdisi wat tahlili wa ayyaqidna bil anamili fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Yusairah meriwayatkan hadis kepada Sayyidina Humaidah binti Yasir. Sesungguhnya Nabi SAW amarahunna pernah memerintahkan ya Nabi akan mereka para wanita ayyura'ina bahwa menjaga mereka wanita dengan takbir, dengan takdis sama dengan tasbih subhanallah, kemudian tahlil la ilaha illallah. Nah, kalau tabaku nggak ngerti juga itu gawat dah. Takbir, takdis, tasbih, tahmid, tahlil. Wa ayyaqidna mereka menghitung bil anamil ruas-ruas jari. Nah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa dihitung dengan ruas jari? Fa innahunna sesungguhnya ruas-ruas jari mas'ulat itu akan ditanya, muntataqat akan dibuat bicara pada hari kiamat. Jadi ruas-ruas jarinya akan ditanya dan akan berbicara, orang ini gunakan saya untuk memujimu wahai Allah. Bagaimana nanti di akhirat kelak kalau jarinya ngomong kami hanya digunakan untuk menghitung penumpang saja, enggak pernah menghitung namamu. Nah, kami hanya digunakan untuk menghitung uang saja, enggak pernah gunakan hitung zikir. Kami digunakan hanya untuk menekan tombol-tombol game saja, tidak pernah digunakan untuk zikir. Jadi semua anggota tubuh ini akan berbicara di akhirat kelak. Lalu berkatalah mereka kepada yang berbicara, apa kata mereka? Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka bilang sama kulitnya, kenapa kamu memberatkan kami? Nah, apa jawaban kulit? Apa penggalanya? Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'.
Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kullasyai. Mereka berkata, kami dibuat bicara oleh Allah yang bisa membuat bicara apa saja, termasuk bumi tempat solat. Dia akan berbicara. Maka Nabi bersabda, janganlah kamu solat wajib lalu solat sunat juga di sana, geser kiri dan kanan, maka dia akan menjadi saksi di akhirat kelak. Hajarul Aswad akan bersaksi di akhirat kelak. Semuanya yang kita gunakan untuk kebaikan akan bersaksi di akhirat kelak, karena dia dibuat bicara oleh Allah, oleh zat yang membuat bicara apa saja. Hadis Abi Ilai qala haddatsana Ubaidullah bin Umar bin Maisarah wa Muhammad bin Kudaimah fi akharina qalu qala haddatsana As-Sam bin A'mash an Atha bin Sa'ib an abihi an Sayyidina Abdullah bin Amar qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbih qala Ibnu Kudaimah bi yaminihi. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbih, menghitung ia Nabi akan tasbih, yakni dengan tangan kanannya. Jadi kalau kita gabungkan hadis yang tadi, pertama anamir, ruas jari, kemudian tangan kanan. Jadi kalau zikir pakai jari itu tangan kanan saja. Nah, subhanallah, 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 subhanallah. Nah, tapi cepat kali jarinya pada tangannya. Selesai. Sampai keluar terus masjid. Begini, lama itu. Aneh. Yang penting sebentar, yang enggak penting lama. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah taala